Ketika hidup menjadi sulit, apakah kamu menjauh dari Tuhan atau tetap dekat dengannya? Inilah pertanyaan refleksi kita hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Halo semuanya, selamat datang kembali di vlog Senin kami. Tahukah kalian, saya pernah membaca kisah Brother Andrew, yang nama aslinya adalah Andrew van der Bijl. Brother Andrew adalah nama misionarisnya. Ia menjadi terkenal, terutama karena bukunya God Smuggler. Pada masa Perang Dingin, ketika kekristenan sangat dibatasi di beberapa negara komunis, Brother Andrew diam-diam membawa Alkitab ke tempat-tempat di mana memilikinya saja bisa membuat seseorang ditangkap. Bayangkan itu, mengemudi melewati perbatasan berbahaya, membawa kotak-kotak Alkitab yang disembunyikan di mobilnya, sambil tahu bahwa ia bisa dipenjara kapan saja. Dan salah satu doa yang sering ia panjatkan sebelum melintasi pos pemeriksaan adalah ini: Tuhan, Engkau telah membuat mata yang buta dapat melihat. Sekarang, tolong buat mata yang melihat menjadi buta. Saya suka sekali doa itu, bukan karena ia tidak punya rasa takut, tetapi karena ia lebih percaya kepada Tuhan daripada kepada ketakutannya. Dan sejujurnya, saya rasa itu sangat berhubungan dengan Injil hari ini. Dalam Injil Yohanes bab 19, kita dibawa kepada salah satu adegan paling emosional dalam seluruh kitab suci. Yesus tergantung di kayu salib. Sebagian besar murid sudah melarikan diri karena takut. Tetapi berdiri di sana di sampingnya adalah ibunya, Maria. Bayangkan kekuatan dari momen itu. Seorang ibu menyaksikan anaknya menderita, tidak mampu menghentikan rasa sakit itu, tidak mampu menurunkan salib itu, namun menolak meninggalkannya. Itulah keteguhan. Itulah kasih yang setia. Dan saat tergantung di salib, Yesus berkata, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian ia berkata kepada murid yang dikasihinya, "Inilah ibumu." Pada saat itu, Yesus bukan hanya menyerahkan Maria kepada Yohanes, tetapi juga kepada kita semua. Ia menjadi ibu rohani kita. Betapa indahnya anugerah itu, karena hidup tidak selalu mudah. Ada saat-saat ketika rasa takut menguasai. Saat-saat ketika memikul salib terasa begitu melelahkan. Saat-saat ketika kita merasa lemah atau putus asa. Dan mungkin itulah mengapa peringatan liturgi hari ini, setelah Pentakosta, begitu indah. Kemarin kita merayakan turunnya Roh Kudus. Hari ini kita mengenang salah satu karunia Roh Kudus, yaitu keteguhan hati. Kekuatan untuk tetap setia di tengah penderitaan, pencobaan, dan ketidakpastian. Dan sejujurnya, Bunda Maria menjalankan keutamaan itu dengan sempurna. Ia tetap berdiri di kaki salib, bukan karena ia memahami semuanya, tetapi karena ia sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Dan saudara-saudari terkasih, mungkin itulah undangan bagi kita hari ini. Bukan untuk memiliki semua jawaban, tetapi untuk tetap setia. Untuk terus berdoa, terus percaya, dan terus berdiri di samping Yesus, bahkan di saat-saat sulit.
Mungkin beberapa dari kita hari ini sedang memikul salib yang tidak sepenuhnya kita mengerti. Pergumulan keluarga, masalah kesehatan, kekhawatiran finansial, atau sekadar masa penantian dan ketidakpastian. Jika itu adalah dirimu hari ini, jangan kehilangan harapan. Karena sama seperti Maria berdiri di samping Yesus, ia juga berdiri di samping kita. Diam-diam mendoakan kita, menguatkan kita, dan menuntun kita semakin dekat kepada putranya. Dan sama seperti Brother Andrew, mempercayai Tuhan di pos pemeriksaan yang berbahaya itu. Kita pun diajak untuk mempercayai Tuhan dalam momen-momen hidup yang penuh ketidakpastian. Saudara-saudari terkasih, dalam waktu doamu hari ini, renungkanlah ini. Ketika hidup menjadi sulit, apakah aku membiarkan rasa takut menjauhkan aku dari Tuhan? Ataukah aku tetap dekat dengannya? Seperti Maria di kaki salib. Karena terkadang tindakan keberanian terbesar adalah hanya tetap setia. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Dan jika refleksi ini menyentuh hatimu, silakan like, subscribe, dan bagikan kepada seseorang yang mungkin membutuhkan penguatan hari ini. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama saya. Dan saya sungguh berharap dapat bertemu lagi dengan kalian minggu depan. Dan seperti biasa, tetaplah terbuka terhadap rahmat Tuhan. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, sumber segala kebaikan, terima kasih atas anugerah Bunda Maria yang selalu berdiri di samping kami dan mendoakan kami. Melalui doanya, kuatkanlah kami dalam pencobaan dan kesulitan hidup, dan ajarlah kami seperti dirinya untuk tetap setia bahkan ketika salib terasa berat. Bunda Maria, doakanlah kami dan tuntunlah kami kepada putramu. Bantulah kami untuk percaya kepada Tuhan bahkan ketika hidup terasa tidak pasti. Roh Kudus, penuhilah hati kami dengan keberanian, damai, dan keteguhan hati, agar kami dapat tetap menjadi murid Kristus yang setia setiap hari. Yesus, kami percaya kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan memberkati Anda dan keluarga Anda, Gereja Katolik kita, dan Couples for Christ